Salam Pak Bambang, saya mau izin bertanya, benarkah Markus bukan saksi mata? Mohon pencerahannya. Siapa yang mundur di antara murid Yesus? Kisahkan dalam Yohanes pasal 6 ayat 66-67. Ayat 66, maka banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri. 12 rasul masih utuh kok. Berarti murid Yesus itu bukannya 12, ada 70. Yang 12 murid itu ditanya, apakah kalian juga mau pergi juga? Berarti Yudas belum berkhianat, 12 masih utuh. Lah yang mundur itu mana? Yang 70. Yang 70 itu menurut sejarah gereja, antara lain Markus dan Lukas. Tapi Markus ini, kira-kira kalau dibayangkan dalam bahasa sekarang, 70 murid kan pernah diutus oleh Yesus kan. Kamu jangan menyimpang ke jalan orang Samaria, gitu, dikasih tugas itu. Lalu dua-dua, karena itu lebih junior daripada yang 12, makanya dipilih dua-dua. Kalau nanti kamu masuk ke rumah, kalau rumah itu menolak, kebaskanlah debu di depan rumahnya dan seterusnya. Tapi ketika murid yang 70 itu balik, ini Yahudi semua ini. Jadi 70 murid juga Yahudi, 12 murid juga Yahudi. Cuma yang 12 murid itu Yahudi semua dari tanah suci. Itu yang disebut orang-orang Ibrani, Petrus, Paulus, Yohanes, anak Zebedius. Tapi yang 70 sebagian Yahudi diaspora. Misalnya Barnabas, Markus, Lukas itu Yahudi diaspora. Namanya aja kelihatan, Markus itu nama Latin. Gitu? Abad pertama anaknya dinamakan nama Latin itu pasti keren itu. Itu pasti Yahudi diaspora. Makanya ibunya kaya raya. Markus itu ibunya yang memiliki senakel itu. Rumah yang sekarang itu tetap jadi tempat pencurahan Roh Kudus. Sampai hari ini masih ada. Sekalipun ya dibangun, dihancurkan, tapi rumah itu, rumahnya Maria, ibu Yohanes yang disebut Markus. Orang Yahudi punya rumah besar di kota suci Yerusalem di tengah kota. Kalau bukan orang kaya nggak mungkin itu. Tapi bukan orang Yahudi lokal, Yahudi diaspora. Barnabas menyerahkan seluruh harta miliknya yang dijual dan diberikan pada para rasul. Itu menunjukkan bahwa dia bukan orang biasa. Nah itu 70 rasul. Waktu mereka habis diutus, lalu mereka bersaksi. Setan-setan pun tunduk karena namamu. Setan aja takut sama Yesus. Ya toh? Markus kan mengalami itu, kalau Markus 70 rasul kan, mengalami itu. Ini setan pun takut sama Yesus, apalagi tentara Romawi. Makanya dia tidak percaya apa bisa tentara Romawi itu menangkap Yesus. Dia menyelinap masuk ketika Yesus ditangkap. Yaitu siapa? Seorang pemuda yang lari telanjang meninggalkan jubahnya. Itu Markus. Alkitab tidak menyebutkan itu karena itu sandi untuk dirinya menulis. Akhirnya apa? Ketangkap beneran Yesus. Makanya penangkapan Yesus berakhir dengan penyalipannya kan tidak selesai sampai di situ. Yesus bangkit di antara orang mati. Ketika kemudian Yesus bangkit di antara orang mati, Markus kembali ke pelayanan di bawah bimbingan Petrus. Makanya Petrus nggak ngerti bahasa Latin. Ke Roma, ke Kapadokia, ke Asia kecil pakai bahasa apa coba? Tidak ada bisa bayangkan. Di Eropa wilayah barat itu kan nggak bahasa Ibrani. Lalu rasul-rasul menginjil sampai di sana, butuh penerjemah. Penerjemahnya antara lain Markus, namanya aja nama Latin, terpelajar. Jadi Tuhan tuh menyiapkan semuanya sesuai dengan porsinya masing-masing. Markus akhirnya kembali ke pelayanan. Lukas, siapa Lukas itu? Lukas itu murid yang tidak disebutkan namanya, tapi yang menyertai murid yang lain jalan ke Emmaus. Ada seorang murid namanya Kleopas. Cari di 12 rasul nggak ada nama Kleopas. Berarti bukan termasuk 12 murid, termasuk 70 murid. Satunya nggak disebutkan namanya. Kenapa nggak disebut namanya? Ini orang Jawa menyebut Sandiasmo. Karena itu Lukas sendiri. Apa yang diharapkan? Ini kalau penolakan Yahudi terhadap Yesus. Dia jalan ke Emmaus 7 mil dari Yerusalem. Yesus muncul di tengah-tengah mereka, ikut bercakap-cakap. Saking paniknya dia tidak sadar kalau itu Yesus. Ya kan? Apakah yang kamu percakapan sementara kamu berjalan? Apakah engkau orang asing satu-satunya di negeri ini? Sampai kamu tidak tahu berita yang sedang viral, kira-kira seperti itu. Dulu kami mengharapkan Yesus ini jadi penyelamat kami. Tapi nyatanya dia disalibkan, dia mati. Tapi galau mereka itu. 3 hari setelah semuanya peristiwa itu, perempuan-perempuan di antara kami mengabarkan bahwa dia telah bangkit lagi. Di mana perempuan-perempuan di antara kami itu ngumpul? Di rumahnya Markus sendiri. Nah, sekarang bagaimana teolog modern mengatakan Markus bukan saksi mata? Rumahnya aja dibuat perjamuan terakhir Tuhan Yesus. Ini karena apa? Alkitab dilepaskan dari konteks sejarah. Akhirnya kita bingung sendiri. Padahal kalau kita membaca secara historis jelas sekali catatan-catatannya saat itu. Kamu akan pergi ke kota, nanti kamu akan ketemu seorang yang membawa kendi berisi air, lalu kamu sampaikan kepada orang itu. Guru akan merayakan Paskah di rumahmu. Lalu dia akan menyiapkan ruangan atas. Disitulah perjamuan
Paskah Yesus diadakan. Ruangan atas itu ruangan yang digunakan pencurahan Roh Kudus. Nampung 120 orang. Besar dong rumahnya. Coba kalau bukan orang Yahudi diaspora, dari mana dia punya rumah yang lotengnya, ruang keluarganya 120 orang nampung. Nah kemudian mereka belum sadar kalau itu Yesus. Sampai tiba di Emmaus mereka masuk rumah. Yesus mau meninggalkan mereka, tapi karena sudah hari mulai petang, tinggallah di sini. Hari sudah larut malam. Muncul lagu itu loh. Tinggal sertaku kawan yang kudus, telah hampir malam, jangan jalan terus. Lagu itu diciptakan karena mengenang peristiwa itu. Sampai kemudian mereka tidak sadar kalau Yesus itu dihampirkan ke rumahnya itu. Waktu memecah-mecahkan roti baru mereka teringat. Ini Yesus. Karena apa? Peringatan akan daku itu. Oke Pak Bambang, penjelasan Anda sangat mencerahkan dan menguatkan iman kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.